Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oliviani Namayanti, NIM 1824101136 dari kelas Data Mining A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari praktikum 4 dan 5, Classification Tree, yang mana tugasnya itu adalah untuk ulangilah tahapan klasifikasi menggunakan dataset wine, kemudian PIMA Indian Diabetes, breast cancer, dan hitunglah akurasinya berdasarkan confusion matrix dengan persentase data testing 20%, 30%, dan 40%. Nah, seperti biasa kita akan pertama mengimport NumPy, kemudian Pandas. Nah, di sini kemudian kita mengimport sklearn. Mengapa kita mengimport sklearn? Di sini sklearn itu berguna untuk mempelajari model-model atau sebuah pola-pola. Sklearn sendiri memiliki banyak fungsi, maka akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, sklearn model selection import train test split, yang mana fungsi ini, kode ini digunakan untuk men-split data menjadi training dan testing. Nah, kemudian ada sklearn matrix import confusion matrix, di mana kode ini digunakan untuk mengambil data yang kemudian data itu akan menjadi sebuah matrix. Kemudian ada sklearn tree, import decision tree classifier, yang mana kode ini berfungsi untuk membuat pohon klasifikasinya nanti. Kemudian ada Nah, kemudian ada sklearn matrix import akurasi score yang digunakan untuk mengukur akurasi skor dari sebuah data, mengukur akurasi dari sebuah data. Kemudian terdapat sklearn dataset import load wine, yang mana fungsi ini digunakan untuk mengeload dataset wine. Pada sklearn sendiri sudah terdapat fungsi untuk mengeload dataset tanpa harus menggunakan CSV. Kemudian terdapat matplotlib import plot ASPLT yang mana pplot itu digunakan untuk menampilkan gambar grafik. Kemudian ada sklearn import dataset yang digunakan untuk mengimport dataset. Kemudian from sklearn import tree yang digunakan untuk mengimport tree-nya. Nah, di sini ada wine underscore data sama dengan load underscore wine yang digunakan untuk mengeload data wine pada Python. Nah, kemudian wine sama dengan pd.data frame wine data.data digunakan untuk mengubah dataset itu menjadi sebuah data frame. Nah, kemudian kita print futures name .2 wine data futures name yang digunakan untuk menampilkan atribut atau label pada dataset wine seperti alkohol, malic acid, ash, dan alkalinity of ash, dan seterusnya. Kemudian kita print dataset shape dengan .2, wine shape, yang mana kode ini digunakan untuk mengetahui ukuran dimensi dari dataset wine, yang mana dataset wine ternyata memiliki ukuran dimensi 178 dengan jumlah 13 data. Nah, kemudian kita print datasetnya dengan dataset .2, wine head, yang di mana wine head ini berfungsi untuk menampilkan parameter data pertama. Nah, parameter pertama yaitu kita menggunakan ini parameter dari indeks ke-0 hingga ke-4. Nah, kemudian kita akan melakukan testing data dengan persentase 20%. Nah, di sini ada variabel X dan Y, di mana X ini berguna untuk merepresentasikan
apa namanya, sebuah variabel, sebuah atribut dari dataset wine seperti tadi alkohol, ash, dan seterusnya. Yaitu saya menggunakan seluruh data dari dataset wine 0 hingga 13. Kemudian Y sama dengan wine data target ini digunakan untuk merepresentasikan sebuah kelas dari dataset wine. Nah, kemudian terdapat X-train, X-test, Y-train, dan Y-test sama dengan train test split, di mana kode ini digunakan untuk men-split data set yang awalnya satu menjadi dua, yaitu train, training, dan testing. Kemudian dipecah lagi menjadi X-train, X-test, Y-train, dan Y-test. Nah, kemudian diisi dengan datanya itu diisi dengan variabel X dan Y. Kemudian tes ini digunakan untuk merepresentasikan untuk menampilkan testing data 20%, dan random state ini digunakan untuk merandom data. Mengapa menggunakan 100? Karena saat kita menggunakan 100, maka data akan tertata dengan rapi. Nah, kemudian ada CLF sama dengan Decision Tree Classifier Random State. Nah, kita print CLF-nya dengan kita isi data tersebut dengan X-train dan Y-train. Nah, maka akan menampilkan data seperti ini. Di mana Decision Tree Classifier ini berfungsi untuk menampilkan untuk membangun pohon klasifikasinya atau decision tree, pohon keputusannya. Nah, kemudian ada variabel X dan Y lagi, yaitu X, kita membuat sebuah value dari dataset wine, mengambil value dari dataset wine, yaitu indeks pertama secara keseluruhan. Indeks pertama, data secara keseluruhan, yaitu jumlah data 13 pada dataset wine. Nah, kemudian YPRED itu digunakan untuk memprediksi data X itu termasuk kelas yang mana. Apakah kelas indeks yang ke-0, ke-1, dan seterusnya. Nah, ternyata setelah di-print, YPRED-nya ternyata indeks pertama yang kita ambil, indeks pertama pada dataset wine yang kita ambil, ternyata dia termasuk pada kelas indeks pertama. Nah, kemudian YPRED kemudian kita run ini, YPRED CLF predict X-test, print YPRED. Nah, saat di print maka akan muncul data seperti ini, 1, 2, 0, 0, 1, 1. Apa maksud dari data ini? Nah, sebelumnya kita sudah memiliki data X-test. Nah, X-test. Nah, kemudian kita akan memprediksi data tersebut itu akan masuk indeks mana. Maka dari itu akan muncul data pertama, dia termasuk pada indeks pertama. Data kedua, dia termasuk pada indeks kedua. Data ketiga, dia masuk ke indeks ke-0, dan seterusnya. Nah, kemudian ini, confusion sama dengan confusion matrix, Y-test, dan Y-YPRED. Kemudian kita print confusion-nya. Nah, kode ini berfungsi untuk merekap data dari print YPRED ini untuk menjadi sebuah matriks. Yang mana matriks ini dapat kita pahami dengan terdapat 8 data benar pada indeks ke-0, dan terdapat 11 data benar pada indeks pertama, kemudian terdapat 9 data benar pada indeks kedua. Nah, 2 dan 2 ini maksudnya adalah terdapat 2 data salah, sehingga masuk ke indeks kedua, dan terdapat 2 data salah pada indeks ke-1 ini, sehingga dia masuk ke indeks ke-0. Nah, sama juga dengan ini. Dia yang benar adalah 9, sehingga dia masuk ke indeks kedua. Sedangkan terdapat 3 data salah, sehingga dia masuk ke indeks ke-1. Kemudian terdapat data salah juga, 1 pada indeks kedua, sehingga dia masuk pada data ke indeks ke-0. Nah, kemudian kita hitung akurasinya
menggunakan akurasi skor. Akurasi sama dengan akurasi skor y-test, y-pred kita print. Ternyata akurasi skor pada y-test dan y-pred yang data kita sudah kita run sebelumnya adalah 0,777. Nah, setelah itu kita buat pohon klasifikasi decision tree-nya dengan tree plot tree. Nah, seperti ini. Agar mudah kita baca, maka kita gunakan text representation sama dengan tree export text CLF print text representation, yang mana kode ini berfungsi untuk mengubah data dari pohon keputusan ini, decision tree, menjadi data teks. Nah, dapat kita baca begini. Kita misalkan dengan if. Jika apakah benar fitur 12 kurang dari sama dengan 755? Jika benar, maka dia akan dicek lagi. Apakah fitur 6 kurang dari sama dengan 1,29, kemudian masuk lagi, dicek apakah fitur 10 kurang dari sama dengan 1. Jika benar, maka dia termasuk kelas 2. Apabila fitur 10 lebih dari 1 datanya berarti dia termasuk kelas 1, dan seterusnya. Dapat kita terapkan kode-kode yang telah saya jelaskan tadi pada presentasi data testing 30% dan 40%. Yang membedakan hanya pada ini, test size-nya saja. Jika yang tadi 20% 0,2, kalau data testing 30% adalah 0,3. Sedangkan data testing pada 40% adalah 0,4. Nah, kemudian kita beralih pada dataset diabetes. Bentar. Nah, pada dataset diabetes, saya mengimport data menggunakan CSV. Secara keseluruhan, fungsi sklearn yang telah saya jelaskan sama fungsinya. Kemudian di sini ada from Google Colab import drive untuk mengimport data di drive saya, di drive di Colab Research Google.com ini. Kemudian drive mount content G drive yang ada di konten di G drive. Kemudian DB sama dengan PD read CSV konten G drive my G drive diabetes CSV, yang mana kode ini digunakan untuk membaca diabetes CSV yang ada di G drive my G drive diabetes di data G drive saya. Kemudian dapat kita print sama seperti sebelumnya yang telah saya jelaskan, print features name. Saya mengaprinya dalam bentuk kolom, dan DB shape ini digunakan untuk mengetahui ukuran dimensi dari diabetes dataset. Kemudian kita print datasetnya, ternyata pada diabetes dataset itu terdapat 768 dimensi dan 9 jumlah data. Nah, pada GSV, selanjutnya kode yang kita run sama saja seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya di Wine dataset, tapi yang berbeda adalah pada variabel Y. Mengapa kita tidak menggunakan data target? Karena pada CSV kita tidak bisa menggunakan data target, maka dari itu saya mengambil data dari variabel outcome pada diabetes dataset. Kemudian kode-kode selanjutnya sama dengan tes 0,2 untuk mempresentase data testing 20%. Kemudian decision tree classifier ini untuk membangun pohon klasifikasinya, kemudian kita isi dengan data X-train dan Y-train. Dan kita ambil data, nih, datanya indeks ke-1 secara keseluruhan. Nah, kemudian kita cari, kita prediksi masuk kelas mana data tersebut, ternyata dia masuk kelas 0. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dan seterusnya. Sama seperti hingga
ke persentase data testing 30% maupun persentase data testing 40%. Kemudian kita akan beralih pada breast cancer dataset. Sama seperti sebelumnya, kita masih menggunakan Scalern, juga dengan load breast cancer, kemudian kita load datanya di Python, load breast cancer, kemudian kita ubah menjadi data frame datanya, kemudian kita print variabel nama pada breast cancer dataset, kemudian kita ukur, untuk mengetahui ukuran dimensi, dan juga untuk mengeprint datasetnya pada parameter pertama. Pada persentase data testing pun juga kita menggunakan codingan yang sama, variabel X dan Y, kemudian train test split, juga test untuk persentase data testing 20%. Kemudian juga saya memakai X dan Y, X untuk mencoba mengambil data dari breast cancer dataset pada indeks pertama secara keseluruhan 0 sampai 30 jumlah datanya. Kemudian kita prediksi dia masuk kelas mana dan seterusnya. Kemudian kita jadikan matriks berapa jumlah yang salah dan berapa jumlah yang benar. Kemudian kita ukur akurasi datanya, kemudian kita buat pohon decision tree-nya, dan agar mudah membaca kita menggunakan text representation, dan seterusnya hingga presentase data tes 30% dan 40%. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.